Hai, halo teman-teman, kembali lagi nih di YouTube aku yang bernama Silvana Putri. Yeay. Oke, gimana nih kabarnya teman-teman semua? Baik semua ya. Oke, sekarang aku akan berbagi mengenai ada 7 tips, yaitu bagi teman-teman yang suka ngonten nih ya. Ide ngonten simple. Oke, dan gampang banget. Teman-teman bakal dapat menemukannya. Oke. Nah, sekarang ayo kita mulai ya. Oke. Nah, oke teman-teman. Nah, jadi aku akan memberikan informasi mengenai ada 7 ya yang biasa aku lakukan dan yang biasa aku temukan gitu ya. Nah, yang pertama adalah ide kontennya kita bisa dari buku. Ya, buku itu adalah jendela dunia ya kan. Nah, maka dari itu teman-teman bisa menemukan ide untuk konten dari buku. Teman-teman suka baca buku apa? Atau teman-teman suka membaca gitu ya. Nah, jadi dari membaca ini teman-teman bisa mengembangkan ide-ide konten teman-teman dari apa yang teman-teman biasa baca. Misalnya teman-teman biasa membaca ilmu mengenai pengembangan diri ya, self development, atau teman-teman suka membaca novel, atau teman-teman suka baca komik. Nah, itu semuanya bisa dikembangkan untuk menjadi sebuah konten ya. Jadi misalnya kalau teman-teman suka baca novel, maka teman-teman bisa review novel yang udah teman-teman baca ya kan. Nah, itu juga salah satu konten ya, konten review buku atau membahas mengenai watak-watak apa saja sih yang ada di dalam novel tersebut. Dan masih banyak lagi, teman-teman bisa eksplor sendiri ya. Oke, yang kedua, aku masuk lagi yang kedua, yaitu dari googling. Nah, ya, googling ini gampang banget ya. Jadi sekarang teman-teman udah punya handphone, udah punya laptop, ataupun punya iPad dan lainnya. Nah, itu semua bisa teman-teman pergunakan untuk membuat konten atau mencari materi dari konten teman-teman, yaitu salah satunya dengan Google ya. Nah, apapun bisa teman-teman Google, apapun ya, apapun materinya mengenai kesehatan gigi, mengenai gaya hidup, dan apapun dari apa yang teman-teman ingin bikin sebuah konten. Nah, tapi jangan lupa teman-teman untuk menyebutkan nih di mana teman-teman tadi mengambil materi tersebut, karena itu merupakan dari hasil karya orang lain ya. Jadi teman-teman tidak boleh mengambil hasil karya orang lain, tapi teman-teman harus mencantumkan dari mana sih orangnya, dari siapa saja, dan kemudian websitenya apa gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah dari pengalaman pribadi. Ya, pengalaman pribadi teman-teman nih, pasti setiap manusia atau setiap kita mempunyai pengalaman pribadi, baik itu yang baik, yang buruk, atau lucu, ataupun yang menarik dan lainnya. Nah, itu semua bisa teman-teman bikinkan sebuah konten. Nah, misalnya teman-teman mempunyai kejadian lucu di masa dulu gitu ya. Nah, bisa teman-teman buatkan nih kontennya dari kejadian lucu tersebut, dan apa sih hikmah yang akan diambil dari sana, apa pembelajaran yang bisa diambil dari hal tersebut, ya kan? Nah, itu udah menjadi sebuah konten. Kemudian yaitu adalah yang keempat ya. Yang keempat, teman-teman bisa membuat konten dari hobi teman-teman. Nah, setiap kita pasti punya hobi ya. Ada yang hobinya sepeda, ada yang hobinya lari, ada yang hobinya memasak, ada hobinya berkebun. Nah, itu semua bisa dijadikan konten. Berapa banyak sih konten-konten kreator atau di YouTube ataupun di TikTok atau yang lainnya yang kontennya, padahal itu semua adalah hobi yang biasa dilakukan. Ada yang hobi bersih-bersih, ada yang hobi naik gunung sendirian, ya kan? Ada yang hobi juga berkemah, ada juga yang hobi berolahraga. Nah, itu mereka semuanya bikinkan sebuah konten yang menarik, yang dikemas dalam sebuah konten yang menarik, dan sehingga diminati oleh banyak orang yang mempunyai hobi yang sama terutama, dan yang tidak mempunyai hobi yang sama juga kadang-kadang suka nonton tuh, ya kan? Nah, kemudian selanjutnya adalah dari habit. Nah, habit ini kebiasaan teman-teman sehari-hari nih. Biasanya teman-teman sehari-hari dari bangun tidur sampai ke tidur kembali. Nah, biasanya itu dikemas dalam bentuk vlog, ya kan? Nah, vlog pribadi atau vlog teman-teman dalam kehidupan sehari-hari, atau vlog di rumah, vlog saat di kantor, saat di sekolah, dan lain-lainnya. Nah, itu bisa teman-teman jadikan sebuah konten. Nah, di sana akan teman-teman buat cerita apapun, ya kan? Nah, kemudian ini adalah yang keenam, teman-teman bisa membuat konten dari pengalaman orang lain. Nah, ini menarik ya, karena pengalaman orang lain itu kita bisa belajar dari mereka. Nah, misalnya teman-teman suka menonton pengalaman orang lain, orang-orang yang sukses seperti Bill Gates, atau pokoknya dari konten-konten orang-orang yang sudah sukses gitu ya. Nah, teman-teman bisa jadikan itu sebagai konten teman-teman. Nah, teman-teman bisa mengambil kesimpulan, atau teman-teman bisa memberikan sebuah pelajaran dari hal
tersebut gitu ya. Jadi dari pengalaman hidup orang lain kita juga bisa mengambil banyak ilmu ya kan, karena mereka udah duluan nih sukses dari kita ya kan. Nah itu juga bisa dijadikan konten. Kemudian setelah itu yang ketujuh, yang terakhir adalah teman-teman bisa membuat konten dari fenomena-fenomena yang terjadi di alam saat ini ataupun situasi-situasi dunia saat ini. Misalnya teman-teman mau bikin konten opini publik, atau teman-teman mau membuat konten sebuah komentar atau yang lain, tapi arahkan ke arah yang lebih baik ya teman-teman. Jadi misalnya teman-teman mau mengomentari sebuah fenomena alam yang terjadi saat ini gitu ya. Nah, jadi teman-teman bisa memberikan input yang lebih dari yang lain juga. Jadi bukan ke arah negatifnya tapi ke arah positifnya. Oke? Nah, jadi ada 7 nih tadi ya. Semoga bermanfaat ya teman-teman, dan teman-teman bisa memulai kontennya maupun itu di TikTok, maupun itu di Facebook, ataupun di YouTube dan di Instagram dan lainnya ya teman-teman. Maka dari itu silahkan mulai konten ya. Jangan lupa untuk like, comment, and share. Dadah.